Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Hidayat, NIM 19136040. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Asia Tengah pada mata kuliah Geografi Regional Dunia. Dosen pengampu yaitu Ibu Rahmaneli, MPD. Yang pertama itu Asia Tengah. Asia Tengah, letak astronomis Asia Tengah itu 26 derajat lintang utara sampai dengan 48 derajat lintang utara dan 67 derajat barat daya sampai dengan 125 derajat barat daya. Yang kedua, letak geografis pada Asia Tengah yang pertama itu di utara berbatasan dengan Asia Selatan, yang kedua di timur berbatasan dengan Asia Timur, yang ketiga di sisi tenggara berbatasan dengan Asia Tenggara, yang keempat di sisi sebelah barat berbatasan dengan Asia Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, yang mana bertambah dari 80 juta manusia tinggal di Asia Tengah, kurang lebih 2% dari jumlah populasi Asia. Di selang wilayah Asia, hanya Asia Utara yang bertambah sedikit penduduknya, yang mana kepadatan penduduk di Asia Tengah ialah 9 orang per kilometer persegi, sangat kurang dari 80,5 orang per kilometer persegi di benua Asia. Inilah letak negara untuk bagian Asia Tengah. Selanjutnya, yang pertama, negara Kazakhstan, yang mana ibu kota negara Kazakhstan ini terletak pada Nur Sultan, yang mana letak astronomisnya negara Kazakhstan ini adalah di antara 40 derajat lintang utara hingga 56 derajat lintang utara dan 46 derajat bujur timur hingga 88 derajat bujur timur. Luas wilayah negara Kazakhstan yaitu 2.717.300 km persegi. Garis pantainya 0 km. Dataran tertingginya yaitu Hantengri dengan ketinggian berjumlah 6.398 meter. Sedangkan dataran rendahnya yaitu Padina Karagi dengan ketinggian 132 meter. Adapun batas wilayah Kazakhstan terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sebelah utara berbatasan dengan Rusia langsung. Yang kedua, di sebelah timur berbatasan dengan Cina. Yang ketiga, di sebelah selatan berbatasan dengan Kirgistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Yang keempat, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Kaspia dan Rusia. Selanjutnya, morfologi dan topografi pada negara Kazakhstan. Alam Kazakhstan merupakan sebuah negara yang mana antar benua yang sebagian besar wilayahnya termasuk dalam kawasan Asia Tengah dan sebagian kecil lainnya termasuk kawasan Eropa Timur, yang mana negara ini sangat memiliki multimedia atau multibudaya yang berpaduan dengan kekuatan negara Turki dan Mongolia, yang mana terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama Sungai Ili, yang kedua Gunung Koktobehil, yang ketiga Lembah Bola atau Toris. Saya juga nggak tahu kenapa pada slide kali ini gambar yang saya tampilkan tidak terbaca. Yang keempat itu Sungai Irtis, yang kelima Gunung Bolektau, yang keenam Danau Balkas. Selanjutnya, sosial ekonomi pada negara Kazakhstan, yang mana yaitu kepadatan penduduk negara Kazakhstan yaitu 5,6 orang per kilometer, yang mana masyarakat perkotaan sebanyak 60% dan masyarakat pedesaan sebanyak 40%. Ini menyebabkan negara Kazakhstan menjadi negara yang jumlah urbanisasinya terbesar di Asia Tengah. Tingkat melek huruf sebanyak 99,6%.
Berbagai mata pencaharian yang terdapat pada negara Kazakhstan itu, yang pertama itu mata pencaharian bertani gandum. Negara Kazakhstan yang di posisi letaknya itu di Asia Tengah, sangat membutuhkan mata pencarian atau lebih menanamkan mata pencarian bertani gandum. Yang kedua itu hasil alam. Hasil alamnya itu lebih ke minyak bumi. Yang ketiga itu wisata astana. Yang keempat pertambangan emas. Yang kelima industri pabrik. Selanjutnya, Kazakhstan memiliki budaya-budaya atau tradisi politik. Yang pertama hunian tradisional yurt. Yang kedua itu tradisi Kizku, yang mana politik Kazakhstan berbentuk republik presidensial, di mana presiden Kazakhstan adalah kepala negara dan kepala pemerintahan langsung di negara tersebut. Eksekutif menjalankan pemerintahan, lembaga legislatif dipegang oleh pemerintah dan 2 badan parlemen. Inilah pakaian tradisional kunike, yang mana pakaian ini pakaian tradisional negara Kazakhstan. Selanjutnya itu kerjasama negara Indonesia dengan Kazakhstan terbagi menjadi 3. 1. Dalam bidang olahraga, kerjasama yang terjalin antara 2 negara ini antara lain dalam bentuk tinju. Di bidang tinju itu yang kedua angkat besi, yang ketiga sepeda, keempat gulat, dan yang terakhir atletik. Yang kedua, perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari kedua negara. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang penanggulangan terorisme, yang mana pemberantasan peredaran narkoba dan hukum teroris itu sangat kental masih di negara Kazakhstan. Itulah kerjasamanya dengan Indonesia untuk memberantas teroris. Selanjutnya yaitu Tajikistan. Ibu kota Tajikistan berada pada Dushanbe, yang mana Tajikistan adalah sebuah negara terkurung daratan dan negara terkecil di Asia Tengah berdasarkan wilayah. Yang mana letak astronomis negara Tajikistan adalah di antara 36 derajat lintang utara hingga 41 derajat lintang utara dan 67 derajat bujur timur hingga 75 derajat bujur timur. Sedangkan luas wilayah negara Tajikistan ini sendiri adalah sebesar 143.100 km persegi. Batas-batas negara Tajikistan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebelah selatan Tajikistan yaitu negara Afghanistan. Yang kedua, sebelah timur Tajikistan itu adalah negara Republik Rakyat Tiongkok. Yang ketiga, sebelah utara yaitu negara Kirgistan. Yang keempat, sebelah baratnya Tajikistan merupakan negara Uzbekistan. Selanjutnya, morfologi dan topografi negara Tajikistan, yang mana terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu Sungai Amudarya, yang kedua Puncak Ismail Samani, yang mana puncak-puncak atau sungai maupun lembah pada negara Tajikistan memiliki keindahan yang sangat bagus dipandang oleh mata. Yang ketiga itu lembah Fargana atau Ferghana. Yang keempat Sungai Zarafsan. Yang kelima Puncak Korzenevskoy. Yang keenam Danau Karakul atau Karakul pakai Q, yang mana danau ini sangat indah menurut
pandangan saya. Selanjutnya, sosial ekonomi. Jumlah penduduk sebanyak 8.882.000 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah etnis Tajik, yaitu sebanyak 84,3% dan etnis Uzbek sebanyak 13,8% dari total keseluruhan penduduk Tajikistan. Sekitar 98% penduduk Tajikistan adalah pemeluk agama Islam, yang mana bahasa resmi Tajikistan itu adalah bahasa Tajik. Inilah hasil pertanian, tambang maupun hasil perdagangan di negara Tajikistan, yaitu pertanian kapas. Yang kedua itu tambang emas yang ada di Tajikistan. Yang ketiga perdagangan aluminium. Yang keempat wisata benteng Gishar. Yang kelima wisata Tajikistan, yang mana terdapat banyak jenis wisata yang dapat kita kunjungi di negara Tajikistan ini. Karena bagian dari negara ini memiliki bangunan-bangunan yang kuno yang sangat banyak sejarahnya pada negara-negara di Asia Tengah ini. Lanjutnya, di bidang politik, Tajikistan menganut sistem pemerintahan republik presidensial, yang kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih langsung dengan suara mayoritas untuk masa jabatan 7 tahun dan dapat menjabat hingga 2 periode. Dibanding dengan Indonesia merupakan pemerintah dipimpin langsung oleh kepala negara, itu presiden, yang mana masa jabatan presiden di Indonesia itu hanya 5 tahun. Beda dengan negara Tajikistan ini, yaitu masa jabatannya 7 tahun. Lanjut, inilah budaya atau baju adatnya negara Tajikistan. Budaya Tajik, inilah contoh budayanya. Inilah juga contoh baju adat negara Tajikistan tersebut. Lanjutnya, hubungan kerjasama dengan Indonesia. Yang pertama, dalam bidang politik, kedua negara sepakat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas pembangunan di kawasan Asia serta pemberlakuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik. Yang kedua, kerjasama industri tekstil dan pengolahan kapas antara Indonesia bersama Tajikistan. Yang ketiga, peningkatan kerja sama keamanan termasuk di dalamnya memerangi terorisme serta memberantas peredaran narkoba. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, negara Kirgistan, yang mana negara Kirgistan ini ibu kotanya terletak di Bishkek. Letak astronomis negara Kirgistan adalah 39 derajat lintang utara hingga 44 derajat lintang utara dan 69 derajat bujur timur hingga 81 derajat bujur timur. Negara Kirgistan sedangkan luas wilayah negara ini adalah 199.900 km persegi. Negara Kirgistan memiliki batas-batas wilayah negara, yaitu yang pertama di bagian utara. Bagian utara terdapat negara Kazakhstan. Di bagian selatan terdapat negara Tajikistan dan Republik Rakyat Tiongkok. Yang ketiga, di bagian barat negara Kirgistan terdapat negara Uzbekistan dan Tajikistan. Yang keempat, di bagian timur terdapat negara Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Selanjutnya, morfologi dan topografi pada negara Kirgistan, yang mana terbagi menjadi 6. Salah satunya itu Sungai Narin. Yang kedua, Gunung Kantengri, yang mana gunung ini terdapat bagian-bagian es
pada negara ini. Yang ketiga itu Lembah Alai, yang mana lembah ini sangat indah, letak posisinya di antara gunung-gunung tertinggi di negara Kyrgyzstan. Yang keempat Sungai Jirgalang. Yang kelima Gunung Sulaiman. Yang keenam Danau Isyk-Kul. Selanjutnya sosial ekonomi. Populasi Kyrgyzstan diperkirakan 5,6 juta pada tahun 2013. Dari mereka 34,4% berada di bawah usia 15 tahun dan 6,2% lebih dari usia 65 tahun. Negara ini yaitu ada pedesaan yang mana hanya sekitar sepertiga dari penduduk tinggal di daerah perkotaan. Kepadatan penduduk rata-rata 25 orang per kilometer persegi. Kelompok etnis terbesar di negara ini adalah Kirgiz, yang mana orang-orang Turki aslinya, yang terdiri dari 72% dari populasi sampai 2000 dalam kurun waktu 2013 dalam perkiraan saya gitu. Yang selanjutnya yang mana bagian sosial ekonomi itu negara Kyrgyzstan itu mata pencariannya itu adalah pertanian tembakau, yang mana tembakau itu sendiri proses penanamannya sangat cepat pada negara ini. Yang kedua itu perdagangan di pasar. Yang ketiga gas alam. Yang keempat pertambangan uranium. Yang kelima taks rabat. Selanjutnya politik Kyrgyzstan secara resmi dikenal sebagai Republik Kirgiz atau negara Kyrgyzstan, lebih disingkat Kirgiz, menggunakan bentuk Republik Demokrasi Perwakilan Parlementer di mana presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri Kyrgyzstan sebagai kepala pemerintahnya. Inilah contoh tradisi pada negara Kyrgyzstan. Itu dinamakan dengan tradisi Kis atau ala Kachu. Inilah kain kempa. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Yang pertama, upaya peningkatan hubungan bilateral dengan mengeksplorasi kerjasama sosial budaya dalam budaya, informasi, dan kepariwisataan. Yang kedua, apresiasinya dalam MOU dalam bidang kerjasama pendidikan dan pelatihan diplomatik yang telah disepakati kedua negara tersebut. Yang ketiga, kerjasama dalam kerangka kerja sama Selatan Triangular atau dalam kurung KSST. Selanjutnya, yang keempat itu negara Turkmenistan, yang mana negara ini beribu kota di Ashgabat. Secara astronomis, Turkmenistan terletak di antara 35 derajat dan 43 derajat lintang utara dan 52 derajat dan 67 derajat bujur timur. Wilayahnya didominasi oleh gurun pasir sekitar 80%. Gurun yang mendominasi wilayah Turkmenistan ini adalah gurun Karakum, sedangkan luas wilayah negara Turkmenistan adalah sekitar 491.210 km persegi. Turkmenistan memiliki batas-batas wilayah. Yang pertama, di bagian utara terdapat negara Uzbekistan dan Kazakhstan. Yang kedua, di bagian selatan terdapat negara Iran dan Afghanistan. Yang ketiga, di bagian barat terdapat Laut Kaspia. Yang keempat, di bagian timur terdapat negara Uzbekistan dan Afghanistan. Selanjutnya, morfologi dan topografi negara Turkmenistan. Pertama itu Sungai Amu, Darya. Yang kedua, Kawah Darvaza. Yang ketiga, Laut Kaspia. Yang keempat, Gunung Airibaba. Yang kelima itu Danau Sarigamsha. Yang mana
Semua ini dimiliki, atau negara Turkmenistan memiliki iklim gurun dingin yang sangat kontinental. Pada musim panas berlangsung yang sangat lama dari Mei hingga September, itu sangat kering dan panas pada negara ini. Sedangkan musim dingin umumnya ringan dan kering, meskipun terkadang dingin dan lembab di utara. Selanjutnya, sosial ekonomi. Pada tahun 2012, jumlah penduduk negara Turkmenistan tercatat sebanyak 4.751.120 jiwa. Jumlah penduduk yang lebih dari 4 juta jiwa ini, jika dibandingkan dengan luas wilayah negaranya, membuat tingkat kepadatan negara ini sekitar 10,7 jiwa per kilometer persegi. Pada bagian ini, negara Turkmenistan memiliki gas alam. Yang kedua, terkenal sebuah masjid yang ada di negara Turkmenistan, yaitu Masjid Jipjak. Yang ketiga itu produksi minyaknya. Yang keempat, peternakan. Yang kelima, Arsgabat atau kota, ciri khas kota yang ada di Turkmenistan itu sendiri. Selanjutnya, sistem pemerintahan atau sistem politik dari negara Turkmenistan adalah sistem presidensial, di mana yang mengepalai negara dari pemerintahan ini dipegang oleh salah satu orang, yaitu Presiden Turkmenistan. Yang mana inilah bagian dari salah satu ciri khas Turkmenistan, itu minyak kuno. Inilah makanan pada Turkmenistan. Makanan khasnya itu makanan plov. Hubungan kerjasama dengan negara Indonesia yaitu terbagi menjadi dua. Pertama, kerjasama ekonomi dengan Indonesia yang terwujud melalui berbagai undangan kepada pelaku ekonomi dan perdagangan Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai konferensi perdagangan Turkmenistan. Yang kedua, Indonesia dapat meningkatkan kerjasama dengan Turkmenistan, salah satunya melalui penyediaan tenaga kerja terampil, khususnya di bidang arsitektur maupun jasa konstruksi bangunan. Karena hubungan ini biasa dilakukan dengan negara Indonesia itu dalam pembangunan sebuah masjid. Karena bagian-bagian masjid atau kerangka masjid itu lebih dominan, Indonesia tersebut memiliki kerjasama dengan negara-negara yang ada di bagian Asia Tengah itu sendiri. Selanjutnya, yang kelima itu negara Uzbekistan. Negara Uzbekistan memiliki ibu kota yang terletak pada Tashkent, atau yang bernama Tashkent. Letak astronomis negara ini adalah terletak di antara 37 derajat lintang utara hingga 46 derajat lintang utara, dan 56 derajat bujur timur hingga 74 derajat bujur timur. Luas negara Uzbekistan ini adalah 447.400 km persegi, yang mana republik ini adalah negara terluas ke-56 di dunia. Uzbekistan juga merupakan negara dengan penduduk terbanyak yang diposisikan pada ke-42 di dunia. Negara Uzbekistan memiliki batas-batas wilayah negara, yaitu yang pertama, di bagian utara terdapat negara Kazakhstan, di bagian selatan terdapat negara Afghanistan dan Turkmenistan, bagian barat terdapat negara Kazakhstan, dan di bagian timur terdapat negara Kyrgyzstan dan Tajikistan. Utara Afghanistan dan Turkmenistan itu selatan, barat Kazakhstan, ini barat Kazakhstan, dan timur Kyrgyzstan dan Tajikistan. Kyrgyzstan
Kazakhstan. Selanjutnya, morfologi dan topografi. Morfologi dan topografi di negara Uzbekistan itu yang pertama Kashkadaryo, yang kedua Gunung Kazakh Sultan, yang ketiga Danau Aidar, yang keempat Sungai Paskem, yang kelima Gunung Greater, yang keenam Danau Karpak. Selanjutnya, sosial ekonomi. Jumlah penduduk sebanyak 29.748.859 jiwa. Mayoritas Uzbekistan adalah etnis Uzbek 80% yang beragam Islam pada tahun 2017. Pertumbuhan penduduknya adalah sekitar 0,93%. Yang mana pertanian terdapat sosial ekonominya itu pertanian kapas, gas alam, petani anggur, uranium, metalurgi, kompleks makam Imam Al-Bukhari. Inilah kompleks makamnya yang salah satu ciri khas negara Uzbekistan. Selanjutnya, The Republic of Uzbekistan adalah presiden republik konstitusional, di mana negara ini memiliki presiden atau dipimpin langsung oleh presiden Uzbekistan sebagai kepala negara eksekutif yang dijalankan oleh pemerintah dan Perdana Menteri Uzbekistan. Inilah tradisi Uzbek pada negara Uzbekistan. Inilah makanan khas dari Uzbekistan, yaitu roti nisalda. Uzbekistan memiliki hubungan kerjasama dengan negara Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pimpinan Komite Negara Republik Uzbekistan Bidang Industri Pertahanan Yusufos Kathamjon berharap dapat berpartisipasi dalam pengadaan alat pertahanan di Indonesia. Yang kedua, di antara pembahasan yang mengemuka adalah upaya peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara, kerjasama politik dan keamanan, khususnya penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara, serta pariwisata dan kebudayaan. Itulah hasil dari presentasi dari saya pada mata kuliah Geografi Regional Dunia, yang mana materinya itu Asia Tengah. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.